Oke, jadi setelah ini kita bakalan bahas gimana sih caranya Maru ini bisa tumbuh cabung, tumbuh bunga di size 30 cm, bahkan mungkin 30 cm up. Itu tetap bisa guys. Nah, sebelum itu ini tak kasih tahu buat teman-teman yang pakai filter di Cana Marunya, itu nggak dihidupin 24 jam nggak apa-apa. Nih, kalau yang ini hidup 24 jam. Nah, sedangkan yang ini karena memang nggak terlalu maksimal saya lihat kemarin, karena apa ya ibaratnya, ya nggak tahu sih, yang ini pokoknya jarang banget hidupin. Nah, tapi salah satu caranya nih, kapan sih kita ngidupin filter ini bang ya? Nah, kita bisa lakuin kayak sekarang nih. Sekarang saya mau konten, saya pengen nikmatin ikan ini dengan bagus, dengan kondisi air yang bagus. Karena satu ya, kalau Maru ini kan nggak boleh sering-sering diganti air, karena akan jauh lebih bagus ketika pakai air lama. Nah, jadi gimana caranya biar airnya tetap pakai air lama tapi kotorannya hilang, kesaring. Nah, ini bakalan saya hidupin filternya, kesaring di atas sampai bersih semuanya, baru nanti kita konten gitu. Jadi Maru ini tetap bisa dinikmatin dengan air lamanya dia, dengan kondisi yang bersih, nggak kayak gini. Ini kan kotor banget. Nah, itu mungkin caranya salah satunya kita bisa pakai filter, hidupinnya sesekali. Nah, kalau mau dihidupin 24 jam kayak ini is oke, ini juga nggak masalah. Nah, ini kita bakalan bahas gimana caranya, karena ada perkembangan yang udah kelihatan selama kurang lebih ya belum sebulan sih sebenarnya ya, tapi pesat. Nah, kenapa sih bisa pesat kayak gitu perkembangannya, itu semua ada alasannya guys. Oke, kalau gitu habis ini kita lanjut. Ini mau saya hidupin dulu filternya. Kalau gitu let's go. Nah, oke guys, welcome back to my channel, channel kita semua. Nah, oke, sedikit sama kali ini kita bakal ngebahas tentang bang, apa bisa Cana yang size-nya 30 cm, 30 cm up gitu ya. Ya, mungkin 30 cm lah. Kalau 30 cm up tuh besar banget. Tapi semuanya kembali kepada usia ikan ya guys ya. Jadi sama kayak kalau ada teman-teman yang nanya, "Bang, ikan yang bisa di breeding size berapa?" Nah, sebenarnya size itu bukan patokan guys. Ini kalau kita ngomongin ikan-ikan yang memang rawatan dari kecil, itu dirawat oleh manusia, itu kita nggak bisa ngomongin size berapa, karena pada dasarnya terutama kita mainnya di Cana itu banyak banget orang-orang yang mungkin beberapa ya, contoh kayak YS atau mungkin Pulkra atau apa, Cana-cana yang memang dari kecil sudah ditahan size karena takut black dotnya hilang, karena memang seperti itu ya guys ya, karena black dotnya takut hilang jadi ditahan size dan lain-lain sebagainya. Biasanya kan ukurannya lebih kecil dan usianya lebih tua gitu, sedangkan di alam sendiri biasanya ukurannya itu lebih besar dengan usia yang sama gitu. Nah, yang membedakan kenapa kualitas di alam tetap bagus sedangkan yang di tank nggak sebagus di alam, itu banyak faktornya guys, mulai dari air, terus pola cahaya matahari yang dia dapatkan, terus dari suhu contoh ya, kalau dia pengen hangat dia ke kedalaman, dia masuk ke lumpur, kalau dia pengen dingin dia ke atas. Nah, itu banyak banget, sedangkan kalau emang di tank memang nggak sesempurna seperti di alam guys gitu. Nah, kita sekarang bakalan ngebahas apakah bisa Cana Maru yang ukurannya 30 cm ini tumbuh cabung atau bunga gitu. Sebenarnya ini sudah pernah kita bahas di kancana kita yang namanya si Marco dulu. Nah, sekarang kita bahas lagi, itu jawabannya bisa guys. Nah, caranya gimana bang? Nah, ini yang pertama kita bakal ngebahas, sebenarnya saya mau bahasnya yang ini, cuman yang ini tuh banyak banget guys bunganya, cabungnya itu banyak banget. Jadi kayak saya bingung gitu loh, oh yang mana ya yang mau tak jelasin detailnya gitu. Karena yang ini memang dominan lebih, emang udah jadi lah, udah mantap. Nah, sedangkan untuk yang ini, untuk si punya Bang Eka ini, kemarin aku ngelihat perkembangan itu udah mulai dari beberapa hari yang lalu ya. Jadi ini sebelum hari raya aku pindah ke rumah. Setelah itu mungkin ya kalau nggak salah itu anggap aja dari setelah hari raya lah, ikan ini baru benar-benar saya rawat. Dan dari yang saya lihat sekarang, nggak tahu ya di kamera nih nggak mau pekat banget loh barnya, padahal di sini nih barnya pekat, terus juga udah mulai bersih. Maksudnya bersih itu dalam artian dari celah-celah antar satu bar ke bar yang lain tuh udah mulai bersih, jadi warnanya sudah mulai nge-up. Contoh kayak yang ini ya. Nah, yang ini kan dulu kotor banget antara bar satu sama bar yang lain. Nah, ini sekarang kan udah bersih, udah full warnanya. Nah, sedangkan untuk yang ini juga kayak gitu. Cuman memang untuk dari segi bar ini belum terlalu pekat-pekat banget. Satu, saya juga nggak pakai substrat ya, karena nggak ada substrat di rumah. Nah, caranya gimana bang? Kita
kalau mau progres cara-cara yang kayak gini, nanti saya bakalan update kasih tahu ke kalian perubahannya apa aja, bunganya yang mana aja yang udah nge-up sama cabung-cabungnya. Nah yang pertama, kalau kita beli ya anggap aja kita beli atau kita ngelihat ikan kita ya. Contoh kayak saya nih, waktu saya ngambil ikan ini atau saya beli ikan di Facebook kayak kemarin-kemarin saya beli stewarti dan ikan-ikan yang lainnya ya. Pasti di sana saya setiap membeli ikan itu saya selalu ngeliat celah di mana apa sih yang menurut kita kurang tepat dari perawatan si ikan ini gitu. Jadi bukan berarti nggak tepat ya, tapi kurang tepat atau memang ada yang harus dirubah atau enggak gitu guys. Nah sama contohnya kayak si Cana ini guys. Nah jadi kemarin waktu aku lihat emang ini nggak terlalu terurus di tempatnya Bang Eka, karena posisinya Bang Eka juga banyak banget ikannya. Jadi mungkin ini nggak diurus atau gimana, jarang lampu banget. Kalau dari segi pakan saya nggak tahu, tapi yang pasti ini jarang lampu di tempatnya Bang Eka. Terus ya saya ngeliat kurang dirawat, makanya saya bilang, Mas ini ikannya mau saya rawatin nggak gitu, siapa tahu di rumah bisa jadi lebih bagus gitu. Nah salah satu contohnya ikan ini jarang lampu, itu yang saya lihat. Terus air saya nggak tahu sih, tapi di sana tuh pakai ketapang bener-bener pekat, dan di sana itu setahu saya sering dipindah-pindah, ikan ini sering dipindah-pindah karena emangnya ikannya Mas Eka banyak. Jadi kalau ada ikan baru mungkin dia ini salah satu ikan yang digeser lah ibaratnya, dalam artian ya udahlah disisihkan, jadi kurang terlalu diperhatikan. Nah jadi dari sanalah saya ambil apa ya ibaratnya kayak celah. Oh ikan ini sebelumnya kurang diperhatikan, berarti apa yang harus saya lakukan? Saya harus memberikan perhatian yang lebih ke ikan ini. Salah satu contohnya kayak air, saya tetap pakai air lama. Ini air mungkin hampir 1 bulan, hampir 1 bulan atau udah 1 bulan saya nggak tahu, tapi saya tetap pakai filter kayak tadi saya baru hidupin karena ini buat nyedot kotoran beberapa aja, tapi seenggaknya udah agak bersih, nggak kayak yang tadi kotor banget. Setelah itu untuk pakan saya konsisten karena saya takut ikannya ini gemuk, jadi saya konsisten 2 hari sekali dengan porsi makan yaitu pelet. Setelah itu saya pakai udang. Nah mungkin kalau temannya Bang Eka saya nggak tahu makannya apa, tapi menurut saya pribadi udang itu salah satu pakan yang bagus, jadi saya pakai udang. Sebentar saya ambil kaca biar kita dapat view yang benar-benar bagus dari ikan ini guys. Nah ini dia, lihat dari segi cabungnya udah mulai tebel. Nah bahkan sampai ke atas. Bentar guys, aduh kenapa ngebur nih. Nah bahkan di bagian ekor itu di bentar kita bakalan lihat. Bentar guys ya. Nah nih di bagian depan juga nih di sini juga cabungnya udah mulai kelihatan tebel-tebel banget. Kalau warna udah pasti ya, warna udah mulai nge-up daripada kemarin, lebih gosong. Sama ini di antara bar juga udah mulai nguning. Cabung yang pasti udah nambah. Jadi ya guys ya, sebenarnya untuk ikan-ikan saya segini ini tetap bisa nambah. Caranya kayak tadi. Jadi kita harus lihat celah di mana kita bisa progres. Nah, jadi yang saya lakukan, yang pertama saya pakai pelet. Kebetulan ini saya kemarin pakai pelet dari Rajab. Ini udah mau habis sih. Ini namanya pelet burjat. Nah ini pelet burjat ini saya mau nyoba ini. Terus hasilnya juga lumayan menurut saya, work lah, termasuk bekerja gitu. Selain itu saya juga pakai apa namanya udang sama ulet Jerman guys. Nah jadi ulet Jerman itu salah satu yang bagus juga buat numbuhin cabung atau bunga, karena ulet Jerman itu sendiri mengandung yang namanya apa sih namanya, kayak zat besi loh. Jadi untuk fosfor, untuk tulang itu bagus banget, karena pada dasarnya nggak tahu ini benar apa enggak, dulu ada penelitian bahwasanya mengatakan kalau di bagian bunga atau sisik ikan yang warna putih ini itu mengandung kayak zat besi ya, zat yang untuk tulang gitu. Jadi saya masukin untuk tulang itu sendiri, saya pakai ulet Jerman. Setelah itu untuk proteinnya saya pakainya itu udang gitu. Sedangkan untuk boosternya atau biar makin kencengnya, saya tuh pakai ini guys, pakai burjat nih. Karena kemarin kan saya dapat endorse dari apa namanya, Raja Pistor, jadinya saya pakai. Dan ini sudah mau habis. Dan setelah itu untuk kedepannya saya bakalan pakai pelet buatan saya sendiri guys. Sebentar ya, kita bakalan cek peletnya. Sekarang kita bakalan coba kasih makan. Nah ini dia, kita buka dulu nih guys, karena ini
ada kucing. Nah, oke guys, jadi ini dia peletnya yang kita udah buat. Ini kayaknya masih agak basah sih. Bentar, kita tutup pintu dulu. Nah, ini peletnya yang bakalan kita kasih ke ikan kita. Cuman ini kayaknya masih basah nih guys, belum terlalu kering banget lah. Ini bakalan kita oven lagi nih kayaknya, sama kita jemur. Kalau tergantung sih pokoknya nih. Kalau cuacanya bagus ya kita bakalan jemur. Tapi kalau cuacanya nggak bagus kita oven aja. Nah, ini kita coba kasih makan satu. Ini saya lagi nyoba eksperimen nih guys. Nah, udah dimakan mal ya. Nah, ini sendiri nih saya lagi sedang eksperimen nih guys, percobaan. Saya pengen buat makan, buat naikin bunga, plus mekatin bar sebenarnya. Cuman nggak tahu ini takarannya untuk mekatin barnya ini udah pas atau belum gitu. Soalnya sih kuncinya yang paling besar tuh ada di bar ya. Ini coba saya kasih makan juga. Ini nih, nah udah dimakan tuh. Oke, lagi satu jatuh. Nah ini guys, jadi niatnya saya ke depannya itu pengen nyari pakan yang bisa mekatin bar, karena jarang banget sekarang ada kayak option pakan-pakan alternatif buat mekatin bar. Jadi hanya sebatas kayak gini nih caranya gitu, tapi ya nggak tahu ya work atau enggak, itu saya nggak tahu gitu. Cuman yang saya tahu salah satu buat mekatin bar itu yaitu dengan cara terkena sinar matahari, itu bisa buat mekatin bar, itu bisa. Karena saya pernah baca-baca itu kayak gitu guys. Jadi kandungan melanin atau melanistik pada si ikan itu akan muncul atau keluar itu ketika ikan itu terkena sinar matahari. Jadi melanin itu sendiri tuh melindungi skin atau sisik ikan dari sinar matahari. Jadinya dia kalau panas kena radiasi cahaya matahari, secara nggak langsung nanti pigmen melanin itu akan keluar muncul untuk melindungi skin atau sisik atau kulit dari si ikan itu guys gitu. Itu salah satu caranya. Nah, ini update marunya udah aman. Jadi kalau untuk perawatan yang penting kalian itu harus konsisten dengan apa yang kalian lakukan. Pakannya konsisten, coba cari celah di si yang punya awal. Jadi apa yang kurang di sana kalian tinggal tambahin ketika kalian sudah ambil si ikan. Untuk hasil sih ini cabungnya udah mulai mantep nih guys. Bentar. Nih, cabung depan nambah, belakang makin jos. Terus samping, nah nih. Bar juga udah enak banget sih, udah pekat sih nih menurutku. Mantep sih nih guys. Nah, nih. Jadi kita maru gede sama-sama Suratani, ini ada 2 ekor di rumah. Ya lumayan lah. Kayak koleksi ini juga nggak tahu kapan mau diambil sama Bang Eka, apa mau dititip di sini sampai bener-bener jadi atau gimana, saya juga belum tahu gitu. Nah oke guys, kalau gitu terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jadi kuncinya adalah konsisten dengan apa yang akan kalian lakukan, berikan perawatan semaksimal mungkin yang kalian bisa, berikan pakan-pakan terbaik yang kalian miliki. Setelah itu jangan lupa dijaga kondisi airnya dan ya konsisten. Intinya treatment apa aja itu sebenarnya bagus. Yang penting konsistensi itu yang utama. Sama jangan lupa kalian harus telaten, karena yang namanya main maru itu nggak sebentar ya guys ya. Jadi prosesnya itu sangat lama. Oke, kalau gitu see you di next video. Bye bye guys, thank you.